Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak SMK sekalian, kita berjumpa kembali di dalam program acara Peluang Karir untuk lulusan SMK pada episode yang ketiga ini. Pada episode ketiga ini, dari 4 opsi yang telah kita bicarakan sebelumnya, kita akan membahas khusus tentang peluang di mana kalian kelak nanti setelah lulus dari SMK itu memiliki pilihan atau peluang untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Hal ini sangat unik sebenarnya untuk lulusan SMK. Karena apa? Karena kalau kita lihat lulusan SMA, mereka secara kurikulum, secara desain dari program pendidikan di SMA, mereka diarahkan untuk hanya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Karena apa yang mereka pelajari di SMA adalah pelajaran-pelajaran yang sifatnya lebih berat untuk menyiapkan mereka untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Yaitu dalam hal ini ke perguruan tinggi. Dan secara desain sebenarnya lulusan SMA diarahkan untuk masuk ke program di perguruan tinggi seperti S1 atau strata 1, S2 hingga S3. Nah, uniknya SMK adalah bahwa saat ini SMK juga diperkenankan, lulusan SMK diperkenankan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Walaupun desain awal atau dasar fondasi pemikiran dari program pendidikan di SMK itu adalah agar lulusannya bisa langsung bekerja setelah lulus. Namun, ini di samping unik sebenarnya juga keunggulan atau kelebihan bagi lulusan SMK, di mana mereka dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Melanjutkan perguruan tinggi itu dapat dilakukan, sebenarnya sebaiknya, idealnya, itu dengan melanjutkan ke program diploma. Nah, ini disebut sebagai pendidikan tinggi vokasi. Jadi bukan ke S1, S2, S3, tapi sebenarnya didesain untuk melanjutkan ke diploma 1 atau D1, D2, D3, hingga D4. Bahkan saat ini telah didesain juga adanya level pendidikan vokasi yang setara dengan S2 dan S3 yang nantinya akan disebut sebagai SP atau spesialis SP1 dan SP2. Jadi ini memungkinkan bagi lulusan SMK untuk memiliki jenjang pendidikan, memiliki kualifikasi di bidang pendidikan vokasi hingga ke jenjang tertinggi. Sebelumnya tidak ada. Nah, sebelumnya lulusan SMK itu bisa masuk ke mana saja, tapi saat ini diarahkan untuk masuk ke pendidikan diploma. Tetapi secara peraturan, secara legalitas juga tidak ada masalah bagi SMK untuk masuk ke pendidikan umum, pendidikan tinggi umum, yaitu untuk masuk ke S1, S2, S3. Jadi sebenarnya anak-anak SMK sekalian, kalian memiliki peluang yang luar biasa karena sebagai lulusan SMK, kalian bisa masuk ke hampir semua peluang atau semua jalur di dalam pendidikan tinggi baik di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, ini hal yang penting, yang pertama yang harus kalian camkan adalah keunikan tersebut. Nah, yang perlu kalian siapkan adalah ketika masuk ke perguruan tinggi, di Indonesia masih menggunakan sistem seleksi penerimaan untuk masuk ke perguruan tinggi, terutama untuk perguruan tinggi negeri, di mana saat ini perguruan tinggi menggunakan sistem SNMPTN atau Seleksi Nasional Perguruan Tinggi Negeri. Nah, ini adalah satu tes yang tidak gampang. Dan bagi lulusan SMK itu harus bersaing secara terbuka dengan lulusan dari SMA. Masalahnya, pelajaran-pelajaran atau bidang yang diujikan di dalam SNMPTN itu adalah bidang-bidang yang memang dipelajari secara khusus di SMA dan tidak dipelajari secara khusus di SMK. Akibatnya pada saat kalian mau memulai untuk bersaing di SNMPTN, kalian sudah kalah beberapa langkah
Karena apa? Karena pelajaran-pelajaran yang kalian pelajari selama di SMK itu tidak 100% sesuai dengan apa yang akan dites atau diujikan di SNMPTN. Contohnya jika kalian ada di SMK TI Erlangga, Samarinda, kalian jurusan teknologi informasi, kalian tidak belajar biologi misalnya. Tetapi biologi akan diujikan menjadi salah satu mata uji yang ada di SNMPTN. Nah, tentu saja kalian harus mempersiapkan diri jika memang memiliki keinginan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Karena perguruan tinggi negeri memberlakukan sistem seleksi dalam penerimaannya. Itu negeri. Kalau swasta beragam. Ada beberapa swasta yang juga menerapkan seleksi, terutama beberapa swasta yang cukup besar dan favorit di mana peminatnya cukup banyak sehingga mereka harus memberlakukan sistem seleksi juga. Dan biasanya seleksi yang mereka lakukan juga mengacu kepada pelajaran-pelajaran yang ada di SMA. Nah, ini adalah satu hal yang harus kalian persiapkan dengan baik. Kemudian yang berikutnya, yang perlu kalian ketahui juga adalah bahwa saat ini semakin banyak lulusan SMA dan juga SMK dari Indonesia yang memutuskan untuk melanjutkan tidak hanya ke perguruan tinggi lokal, tetapi hingga ke perguruan tinggi internasional. Nah, hal ini perlu kalian persiapkan juga jika kemudian orang tua misalnya, kemudian kalian sendiri memiliki cita-cita untuk masuk ke perguruan tinggi di luar negeri, maka ada banyak hal yang harus dipersiapkan. Salah satunya adalah bahasa. Jika kalian ingin masuk ke perguruan tinggi di luar negeri, mungkin saya bisa pastikan di sini bahwa pelajaran bahasa Inggris misalnya untuk yang dasar bahasa Inggris ya untuk masuk ke perguruan tinggi di luar negeri, yang diajarkan di SMK tidak cukup untuk mendukung kalian untuk dapat melanjutkan ke perguruan tinggi di luar negeri. Nah, hal ini adalah hal yang harus kalian perhatikan baik-baik, karena jika memang memiliki kemampuan finansial, dorongan orang tua, atau juga cita-cita untuk melanjutkan ke perguruan tinggi luar negeri, kalian harus mempersiapkan hal yang satu ini secara sangat serius. Satu hal yang ingin saya sampaikan adalah mengenai peluang beasiswa. Ini penting sekali juga untuk diketahui bagi para calon lulusan SMK bahwa saat ini tersedia banyak sekali peluang untuk mendapatkan beasiswa pada saat kalian memutuskan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang paling nyata ada di depan mata adalah program dari pemerintah yang disebut sebagai bidik misi. Di mana jika memang kalian tidak memiliki kemampuan secara keuangan, keluarga kalian tidak memiliki peluang, maksud saya memiliki kemampuan secara finansial untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, pemerintah Republik Indonesia menyediakan puluhan ribu dan setiap tahun bertambah porsinya bagi para warga Indonesia yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, memiliki kemampuan dan potensi akademik yang cukup, tetapi tidak memiliki kemampuan finansial. Jangan lupa untuk selalu berkonsultasi, menanyakan kepada pihak sekolah mengenai kemungkinan ini. Jangan sampai dilewatkan. Nah, ini ada beberapa persyaratan yang harus diikuti. Tampaknya, kelihatannya agak sulit, tapi sebenarnya gampang sekali jika kalian telah mengetahui dan telah mempersiapkannya sejak awal. Nah, ini perlu kalian konsultasikan dengan orang tua. Karena jika tidak, mereka tidak tahu, kalian tidak tahu, dan kemudian nanti begitu saatnya kalian memutuskan untuk masuk ke perguruan tinggi, tidak ada biaya, akhirnya diputuskan untuk menunda atau bahkan membatalkan. Ini sangat sayang sekali. Padahal mungkin kalian memiliki semangat yang tinggi, kalian juga memiliki potensi yang cukup. Nah, tolong pertimbangkan, tolong cari informasi sebanyak-banyaknya mengenai kemungkinan-kemungkinan beasiswa ini. Beberapa perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, menyediakan beasiswa untuk anak-anak yang berprestasi. Misalnya yang juara olimpiade, kalau di SMK misalnya juara lomba kompetensi siswa atau LKS, baik di tingkat kota, provinsi, hingga tingkat nasional sampai internasional. Kalian bisa mendapatkan kemudahan untuk masuk dan juga sekaligus beasiswa. Tolong cari informasi sebanyak-banyaknya. Dan kemudian mengenai peluang untuk melanjutkan ke perguruan tinggi ini, satu hal yang mungkin ingin saya sampaikan kepada kalian adalah jangan abaikan
pandangan, nasihat dari orang tua. Nah ini bagi saya adalah hal yang sangat-sangat esensial. Kenapa? Karena biar bagaimanapun orang tua adalah orang terdekat kalian, orang yang paling bertanggung jawab, orang yang paling memiliki kepentingan dengan keberhasilan kalian. Mereka pasti sudah memiliki pandangan-pandangan, cita-cita, rencana-rencana sejak lama untuk kalian, para siswa SMK. Mereka pasti juga telah memiliki informasi yang mereka dapatkan dari berbagai sumber, baik mengenai peluang bidang apa saja yang bisa atau memiliki peluang kesuksesan tinggi nanti untuk dipilih di perguruan tinggi, mungkin tempat kuliah yang juga paling pas, mungkin juga universitas atau perguruan tinggi yang akan dituju. Mereka pasti juga sudah memiliki informasi, mereka juga mungkin telah memiliki rencana-rencana tertentu untuk kalian. Jadi selalu diskusikan, selalu bicarakan, selalu konsultasikan cita-cita kalian, keinginan kalian dengan orang tua. Ini penting sekali karena tanpa mereka, tanpa doa mereka, tanpa arahan mereka, kalian kecil kemungkinan untuk bisa sukses ke depan. Nah, ini adalah hal yang ingin saya sampaikan, terutama di dalam menyiapkan diri kalian menghadapi pilihan untuk kuliah setelah lulus SMK. Dan hal terakhir yang ingin saya sampaikan adalah di SMK kalian juga memiliki satu keunikan lain, yaitu di mana dengan keterampilan atau kompetensi tertentu pada bidang pekerjaan tertentu yang kalian dapatkan di SMK, kalian memiliki kesempatan untuk langsung bisa bekerja setelah kalian lulus dari SMK. Nah, ini membuka satu peluang lagi di mana kalian bisa ikut membantu orang tua, meringankan biaya mereka dalam membiayai kalian kuliah. Jadi kalau kalian memiliki keinginan untuk melanjutkan kuliah, kalian bisa mempertimbangkan untuk tetap mencari pekerjaan setelah kalian lulus agar dapat menopang, mendorong, membantu pembiayaan perkuliahan kalian. Nah, tentu saja ini harus diatur sebaik-baiknya, terutama dari sisi waktu. Nah, ada beberapa pengalaman di mana lulusan SMK yang memutuskan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka biasanya kemudian mengambil shift atau jadwal kerja di sore atau malam hari. Pagi mereka bisa melakukan kegiatan perkuliahan. Nah, ini adalah salah satu keunikan lulusan SMK. Kalian bisa sambil bekerja pada saat bersamaan. Kalian juga bisa kuliah dan bisa ikut membantu orang tua dan membantu pembiayaan atau mungkin juga tambahan uang saku buat kalian selama perkuliahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.